Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yolanda Farmin, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum mengikuti pembelajaran modul 1.1, saya merasa bingung dan perlu penyesuaian diri dalam mengikuti seluruh kegiatan yang ada di dalam pendidikan calon guru penggerak. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari kekurangan dan kelebihan yang saya miliki. Saya berdiskusi dengan fasilitator, PP, dan teman sesama CGP. Saya menjadi bersemangat dan ingin memperbaiki serta mengimplementasikan nilai-nilai positif ke dalam pembelajaran saya. Di dalam pembelajaran calon guru penggerak ini, terdapat ruang kolaborasi yang menjadi tempat untuk saya dan rekan-rekan sesama calon guru penggerak untuk berbagi pengalaman dan praktik baik tentang pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memberikan banyak ide dan gagasan yang relevan dan inspiratif bagi saya. Beberapa ide utama yang timbul dari filosofi beliau meliputi 1. Tripusat pendidikan. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan di masyarakat. Lingkungan rumah dan masyarakat sama pentingnya dengan pendidikan formal di sekolah. Selanjutnya ada Tut Wuri Handayani. Salah satu semboyan dari Ki Hajar Dewantara adalah Tut Wuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Filosofi ini menekankan peran guru sebagai pendorong dan pembimbing yang mendukung kemandirian dan inisiatif siswa. Yang ketiga, penghargaan terhadap budaya lokal. Pendidikan harus menghargai dan mengintegrasikan budaya lokal dan nilai-nilai tradisional. Ini membantu siswa untuk memahami identitas mereka dan menghargai warisan budaya mereka. Yang keenam adalah pendidikan yang menyenangkan. Proses belajar mengajar harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan, karena kodrat seorang anak adalah bermain. Selanjutnya adalah pendidikan karakter. Penanaman nilai-nilai moral dan etika merupakan bagian penting dari pendidikan. Pendidikan karakter adalah untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kebebasan dalam belajar. Siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri, serta diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Selanjutnya, bagaimana contoh penerapan dalam pembelajaran di sekolah? Yang pertama, kita dapat melakukan pendekatan tematik dan kontekstual. Pembelajaran diorganisir berdasarkan tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya, dalam bab sistem gerak manusia, siswa dapat diarahkan menyusun dan menjalani gaya hidup sehat bila dikaitkan dengan penyakit pada sistem gerak. Yang kedua, dapat melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Siswa diajak belajar di luar kelas. Contoh, saat mempelajari materi lingkungan biotik dan abiotik, siswa diajak belajar di halaman atau taman sekolah. Ini membantu siswa untuk lebih mendapatkan pengalaman belajar yang konkret dan kontekstual. Berikutnya ada pengembangan keterampilan hidup. Pembelajaran tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada keterampilan hidup seperti kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Kegiatan seperti debat, diskusi kelompok, dan permainan peran bisa membantu mengembangkan keterampilan. Lalu ada penggunaan teknologi
sebagai alat pembelajaran. Teknologi digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar, misalnya menggunakan internet untuk mencari informasi, aplikasi pembelajaran interaktif, atau platform e-learning untuk mengakses materi pelajaran. Berikut akan saya lampirkan testimoni dari rekan guru serta peserta didik dari SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Untuk testimoni dari peserta didik, saya mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dengan kalimat sebagai berikut. Assalamualaikum anak-anak Ibu, selamat malam. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Ada yang mau Ibu tanyakan? Nah, Ibu boleh minta pendapat kalian tentang proses pembelajaran bersama Ibu di kelas. Bisa dijawab dengan perasaan kalian, hal apa yang kalian sukai dari Ibu, ataupun hal apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya. Terima kasih sebelumnya. Lalu, peserta didik atas nama Alfi Fahrani menjawab sebagai berikut. Waalaikumsalam Ibu, saat proses pelajaran sama Ibu sangat sabar. Kita kalau belum paham, Ibu mau ngejelasin ulang dari awal sampai akhir dengan sabar. Walaupun kelas kita dianggap kelas yang susah diatur, banyak masalah, sering buat masalah, sampai Ibu dapat laporan dari guru-guru lain, tapi Ibu selalu sabar dan gak pernah pakai nada tinggi untuk nasehatin kita. Pokoknya Ibu paling sabar dan baik dalam proses pelajaran. Berikutnya, jawaban dari peserta didik atas nama Naila Azahra. Waalaikumsalam Bu, Naila beruntung punya wali kelas yang selalu care dan baik sama kita semua. Yang gak pernah bandingin kita karena tahu kemampuan orang beda-beda. Yang selalu nurutin kemauan anaknya asal jangan yang aneh-aneh. Sabarnya seluas lautan, baik banget. Ibu cuma nyuruh kita berusaha lebih baik lagi. Selalu sayang sama kita meski kita sering ngecewain Ibu. Meski kita sering ngecewain Ibu, tapi kita juga sayang sama Ibu. Pakai emoticon hati. Lalu jawaban dari Maisarah. Selamat malam juga Bu. Selama pembelajaran sama Ibu asik, baik, sabar. Jadi nggak ada yang perlu Ibu perbaiki. Karena Ibu sudah baik dalam hal apapun. Jadi Ibu pokoknya guru paling best dan paling sabar dalam menghadapi tingkah laku kami. Walaupun kami sering ngecewain Ibu, tapi kami tetap sayang sama Ibu. Kasih 2 emoticon hati. Lalu jawaban dari peserta didik atas nama Adam Christopher. Waalaikumsalam Bu, Adam merasa selama proses belajar di kelas cuma sama Ibu yang masuk ke otak Adam. Apa yang Ibu jelaskan? Maksudnya bukan berarti guru lain gak masuk di otak Adam, tapi ya itu Bu, cara Ibu mengajar sabar, baik, asik, gak tegang kali, jadi masuk ke otak langsung Bu, Adam suka. Kalau Ibu ngajar, Ibu baik. Walaupun ada yang nakal, Ibu sabar, pokoknya Ibu guru paling cepat masuk ke otak. Kalau Ibu ngajar, semangat ya Bu, nanti di kelas 9. Love you Bu. Lalu selanjutnya saya mendapatkan testimoni atau umpan balik dari teman sejawat. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Yola. Izin ya Bu, saya mengambil sedikit waktu Ibu. Saya ingin bertanya terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Mungkin ada umpan balik yang bisa Ibu berikan kepada saya Bu Fitri? Sama-sama Bu Yola. Ibu juga mengajar di jenjang kelas 7. Beberapa kali melihat pembelajaran Ibu Yola, suasana kelas yang menyenangkan, pembelajaran yang bervariasi, dan juga melakukan pembelajaran di luar kelas. Kemudian Ibu Yola dapat memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Fitri umpan balik dan masukannya. Mungkin ada hal yang perlu saya tingkatkan Bu atau saya perbaiki ke depannya? Ibu Yola butuh untuk pemanfaatan teknologi lebih lanjut, mungkin game edukatif dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Rona. Waalaikumsalam. Bu, izin mengambil waktunya sebentar. Ya. Ada satu pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rona. Selaku guru BK, ada nggak Bu
tanggapan atau masukan terhadap pembelajaran saya ataupun hal yang sudah saya lakukan terhadap pembinaan murid-murid di kelas 7, Bu Rona? Selama pembinaan murid kelas 7 ini, menurut saya Bu Yola itu sudah sangat membina anak itu dengan sabar, gigih, dan penuh semangat. Dan anak itu pun disesuaikan bahwasanya anak-anak ini dalam fase peralihan dari masa anak-anak menuju remaja. Mungkin anak ini masih banyak masa-masanya bermain. Sudah bagus sih menurut saya Ibu Yola selama ini. Baik, terima kasih Bu Rona. Untuk kedepannya Bu, mungkin ada masukan yang perlu saya ubah atau saya tingkatkan? Kalau untuk kedepannya itu mungkin komunikasi ya dengan orang tua. Mungkin kami ini sudah terjalin komunikasi, tapi ada beberapa mungkin perlu ditingkatkan lagi untuk masalah anak ini. Kedepannya orang tua itu mungkin lebih baik lagi komunikasi masalah perkembangan anaknya. Bu Yola mungkin lebih intens lagi nih berkomunikasi dengan orang tua siswa. Itu aja sih menurut saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi saya tentang aksi nyata 1.1. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.